Tuyul yang sifatnya dia nyuri uang, nyuri duit, itu namanya kategori jenis tuyul hitam. Warna kulitnya hitam seperti kulit kita di pakaian areng. Begini aja. Memang ada tas yang dia bawa. Tapi kalau kita bisa lihat, nih tuyul lagi duduk di sini nih. Oh, lagi nangkring. Lagi gitu. nangkring. Emang bener dok, di bank tuh nggak bisa kemasukan Nah, tuyul atau ini. duitnya nggak bisa dia. Ini yang dokter nggak setuju. Banyak orang praktisi spiritual, orang-orang yang ahli dunia kebatinan mengatakan sebagian besar, oh tuyul nggak bisa mencuri uang di bank, gitu kan. Dokter nggak setuju. Kenapa secara logika nih, kita bahas secara ilmiah. Kenapa tuyul nggak bisa mencuri uang di bank? Ya karena logikanya bank itu kan punya penjagaan ketat. Oh iya, betul. Tiba-tiba dia masuk ke dalam bank, tangan dia ke belakang, atau dia nuntun gitu, apa siapa nggak negor? Mas itu tangannya kenapa? Pak tangannya kenapa? Kenapa begitu? Stroke misalkan kayak gitu. Karena secara logika nggak masuk. Jadi bukan dia nggak bisa mencuri uang di bank, tapi mereka nggak tahu caranya untuk supaya masuk ke ring satu, misalkan itu ring satu, tanggal ada security di situ yang jaga. Belum nanti ke ring 2-nya, ke teller, ke apa, kan ribet. Oh iya, benar. Jadi salah. Dokter berani mengatakan salah. Ahli spiritual, oh nggak bisa uang apa tuyul ngambil uang di bank. Bukan nggak bisa. Mereka yang pesugihan tuyul belum menemukan caranya supaya masuk ke bank tuh gimana caranya, nggak bawa tuyul, nggak nenteng tuyul, nggak menimbulkan kecurigaan. Ada anekdot lagi mengatakan, wah nggak percaya tuyul, buktinya di ATM. Loh di ATM lagi. Iya. ATM kan kalaupun terbuka kan ada security-nya yang jaga. Di pos lain, ketika ada orang tiba-tiba ngindik-ngindik deketin ATM masuk atau lah masa nggak ditegur security? Satu, kedua kan ada CCTV. Iya. Gitu, ketika orang melakukan gerakan yang aneh seperti bawa, seperti nenteng, apa CCTV-nya nggak nyenter mukanya dia? Apalagi ATM sekarang kan udah jelas kameranya di depan gitu. Iya. Jadi ketika ada orang mengatakan tuyul nggak bisa mencuri uang di bank, salah. Tuyul nggak bisa mencuri uang ATM, salah. Karena mereka belum tahu caranya aja supaya nggak bisa diketahui. Kenapa? Bener. Penjagaannya lebih ketat. Kalau di rumah siapa yang mau jagain? Iya. Security-nya belum tentu di satu komplek dia keliling, kan begitu misalkan. Mungkin juga yang punya pesugihan tuyul mikirnya ngapain ribet-ribet ke Lah, bank. iya, Kampung banyak di kampung banyak. Iya, makanya dokter nggak setuju kalau ada orang mengatakan, oh tuyul nggak bisa ngambil uang di bank. Siapa bilang? Tuyul nggak bisa. Ya kan dia karena perjanjiannya itu mesti dibawa, mesti digendong. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Nah, kemudian tuyul-tuyul yang sifatnya mencuri perhiasan, ibu-ibu, itu biasanya umumnya di keramaian tempat pariwisata. Oh. Nah, dia bawa seperti ini. Tiba-tiba dia mendekati orang yang punya kalung segala macam. Nah, itu. Kalau itu dia di bank, sama orang curiga, kan gitu. Oh, gitu. Jadi dia tempat-tempat keramaian pariwisata yang banyak orang ngumpul, jadi punya kategori khusus lah, gitu. Jadi gitu, sobat segenap, tadi udah dijelaskan panjang lebar ya kan, asal usul tuyul, jenis-jenis tuyul, terus ada tadi dokter mengatakan kalau tuyul itu sebenarnya bisa mengambil uang di bank, cuman Ya bisa. karena caranya belum diketahui dari yang pesugihan tuyul ini ya dok. Iya, caranya dia belum paham mungkin. Dan mungkin yang terakhir nih dok, yang tadi saya bilang juga kan karena di tahun atau abad 20 ini juga kita nggak memungkiri masih ada fenomena tuyul. Masih. Kalau dari dokter nih dok, bagaimana nih cara menangkalnya? Nah, kita kan tadi berbicara tentang asal usul, kategori jenisnya, kemudian kita berbicara cara kerjanya, dan nggak menutup kemungkinan walaupun ini udah rame, udah banyak rumah, udah banyak masyarakat yang nongkrong pagi, siang, sore, malam, bahkan orang nongkrong sampai pagi. Bukan nggak menutup kemungkinan orang masih ada yang melakukan pesugihan tersebut. Kemudian caranya gimana? Orang kan banyak nih. Iya. Ada orang yang ditaruh di dalam flash, kemudian ditaruhin rambut, ditaruhin gunting segala macam. Biar itu, oh tuyul karena dia nggak punya rambut, dia takut ngeliat rambut gitu. Ada yang fenomena gitu. Kemudian dia ngeliat gunting, biar dia ngambil gunting, dia mainin kukunya, dia potong-potong. Ada yang begitu. Ada yang menangkalnya dengan
dipancing, melihara apa tuh? Yuyu yang orang bilang gitu. Memang itu kecil. Ya itu memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi banyak-banyak ahli spiritual bisa menangkap fenomena itu. Oh, gimana caranya nangkap nih tuyul nih? Yaitu ada salah satunya melihara yuyu. Kemudian cara nangkapnya gimana? Kita sediakan kurungan ayam. Ada yang Bangkok kan punya kurungan tuh. Oh iya. Atau orang bilang dongdang gitu. Nah itu kita tutupi dengan sarung. Oh. Jadi ketika dia lagi main yuyu nih, berarti kan yuyunya keangkat-angkat apa ditarik-tarik, walaupun kita nggak lihat secara mata lahir gitu. Fisik. Nanti ketika dia lagi main-main, kita tutup pakai kurungan ayam. Nah biasanya ketika kita udah tutup gitu, dia nggak bisa keluar. Oh. Itu untuk apa? Supaya yang orang melakukan pesugihan itu ngambil. Tuyulnya ditangkap. Menjemput lah. Menjemput. Gitu. Nah itu salah satu. Banyak orang sudah bisa membuktikan itu. Tapi kan lama-kelamaan orang yang melakukan pesugihan itu mikir, oh caranya jangan kayak gini nih berarti. Iya. Berarti kan logikanya ketika dia mau mengincar satu rumah, dia lihat dulu nih, jangan-jangan ada kurungan ayam nih. Tuyul gua ketangkep nih kan. Begitu bahasanya. Itu apa cara-cara nanggulangin secara orang awam. Nah, balik kita pembicaraan di konten-konten sebelumnya. Ada pernah mengeluarkan satu hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, setan itu keluar dari rumah kita, pergi dari rumah kita ketika kita bacakan surat Al-Baqarah. Jadi salah satu untuk menangkal pesugihan yang sifatnya tuyul atau apapun, dia kan jin. Kalau kita muslim, kita dibentengin ayat-ayat suci, kita baca Quran, kemudian rumah kita disering sholat sunnah segala macam. Insya Allah yang makhluk-makhluk begitu pun mau masuk juga panas, dia takut gitu. Jadi nggak mesti ada orang pakai peniti, pakai bawang putih segala macam, gantung-gantungin gitu. Iya, nanti dia besok minta lagi ya pakai bawang sekalian sama cabai, bikin nasi goreng tuh tuyul nanti di rumah. Jadi sebetulnya ya itu pendapat orang sih, kita nggak menafikan begitu. Tapi kalau kita syariat, kita mengajarkannya, ya bacain Al-Quran di dalam rumah, zikir, bacain sholawat, bacain ayat-ayat ruqyat, insya Allah itu bisa menangkal yang namanya pesugihan tuyul. Gitu. Nah jadi gitu sobat segenap. Tadi tambahannya sudah disampaikan dari dokter cara menangkal dari fenomena tuyul ini gitu. Betul. Dok. Jadi mungkin konten kami pada kali ini, video kami pada kali ini sudah pada tahap akhir nih, ya kan? Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di share, di like dan komen untuk kritik dan sarannya. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti juga kita niatnya akan ada konten question and answer gitu kan. Jadi pertanyaan dari teman-teman akan dijawab langsung juga oleh Dokter Hasyim gitu. Nah, untuk konten ini Dok mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman, buat sobat-sobat segenap nih yang ada di sana juga mungkin. Nauzubillah, takutnya nih ada orang yang main begitu nonton konten kita nih Dok nih. Iya, jadi intinya begini sih. Ini kan obrolan ringan, obrolan ringan mengedukasi bahwa apapun kita di masa ini, di zaman ini, tetap fenomena tuyul itu masih ada orang memelihara seperti itu. Karena untuk apa? Untuk orang mencari kekayaan secara instan, tanpa dia mau berusaha lebih. Jadi salah satunya itu melakukan satu perjanjian pesugihan yang berbentuk tuyul. Pesan moralnya apa di sini? Ketika orang bersekutu dengan pesugihan seperti tuyul segala macam, untuk mencari kekayaan secara instan, itu secara agama kita, secara syariat, barang siapa yang bersekutu dengan jin jatuhnya seperti syirik. Jadi itu termasuk salah satu dari golongan dosa-dosa yang tidak terampuni. Begitu. Itu pertama dia sudah bersekutu dengan jin, melakukan satu kejahatan. Yang kedua dia mencuri uang juga atau merugikan orang lain. Udah berapa dosa dia dapat tuh. Gitu. Jadi intinya apa? Pesan moral di sini, untuk apa sih nyari kekayaan instan seperti itu? Gitu. Berapa sih yang diperoleh dari hasil dengan pesugihan seperti itu?
Ya pesan moral di situ aja. Udah lebih baik kita berusaha menjada wajada, siapa yang berusaha dia mendapat hasilnya. Kemudian dia bekerja dengan kerja keras segala macam, cari rezeki walaupun sedikit berkah, Iya. banyak pun lebih baik, lebih berkah, lebih Jadi pesan moralnya di situ aja sih. Pesan moralnya, ngapain kita cari yang banyak kalau sedikit udah berkah gitu. Iya, kalau bisa ya banyak juga berkah. Amin. Jadi gitu sobat segenap, di penghujung konten kami pada kali ini sudah disampaikan juga tadi pesan-pesannya dari Dr. Hasyim. Saya mau mengingatkan sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau bisa di share-nya sebanyak-banyak kan dia dok ya. Pahalanya banyak. Amin. Jadi gitu aja sobat segenap, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.